Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sumitra selaku mahasiswi Universitas Mandala Aulia Kendari, jurusan S1 Farmasi. Maksud dari video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Farmakologi 2. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai anti kanker. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu definisi kanker, mekanisme terjadinya kanker, jenis-jenis kanker, dan obat-obat anti kanker dan mekanismenya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui mengenai apa sih sebenarnya itu kanker. Jadi, menurut Henry tahun 2007, kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan tidak terkendali sel tubuh tertentu yang berakibat merusak sel dan jaringan tubuh lain, bahkan sering berakhir dengan kematian. Karena sifatnya yang ganas atau tumbuh tak terkendali dan berakibat kematian, maka kanker juga disebut sebagai penyakit keganasan. Dan sel kanker juga disebut sel ganas. Semua sel tubuh dapat terkena kanker kecuali pada rambut, gigi, dan kuku. Pasti penyakit kanker ini tidak asing lagi di telinga kita. Dan yang harus kita ketahui, penyakit kanker ini sangatlah berbahaya. Apalagi penyakit kanker ini itu tidak mengenal usia. Selain itu, kita juga harus mengetahui bagaimana mekanisme sehingga terjadinya kanker. Jadi, menurut Iskandar tahun 2007, sebagian besar bukti mengisyaratkan bahwa pembentukan kanker merupakan suatu proses bertingkat yang membutuhkan lamanya waktu laten yang disebut teori inisiasi promosi pada karsionogenesis. Sel-sel kanker terbentuk dari sel-sel normal dalam suatu proses kompleks yang disebut transformasi yang terdiri dari tahap inisiasi dan promosi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap inisiasi dan promosi. Jadi, pada tahap inisiasi atau biasa disebut dengan pengenalan, terjadi suatu perubahan menetap tertentu dalam bahan genetik sel yang memancing sel bakal menjadi ganas. Perubahan dalam bahan genetik sel ini disebabkan oleh suatu gen yang disebut karsinogen, yang bisa berupa bahan kimia, virus, radiasi, atau sinar ultraviolet matahari. Namun, tidak semua sel memiliki kepekaan yang sama terhadap suatu karsinogen. Sedangkan pada promosi merupakan proses induksi tumor pada sel yang sebelumnya telah diinisiasi atau diinduksi oleh zat kimia. Bahkan gangguan fisik yang menahan pun bisa membuat sel menjadi lebih peka untuk mengalami suatu keganasan. Pada tahap promosi ini, suatu sel yang telah mengalami inisiasi akan berubah menjadi ganas. Sel yang belum melewati tahap inisiasi tidak akan terpengaruhi oleh promosi, karena itu diperlukan beberapa faktor untuk terjadinya keganasan atau gabungan dari sel yang peka dan suatu karsinogen. Kanker juga memiliki beberapa jenis-jenis, di mana jenis-jenis kanker itu yaitu yang pertama karsinoma, yang kedua karsinoma in situ, yang ketiga limfoma, yang keempat leukemia, yang kelima sarkoma, dan yang terakhir glioma. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai beberapa jenis-jenis kanker, yaitu pada poin pertama ada jenis kanker karsinoma, di mana karsinoma ini jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh. Misalnya jaringan seperti sel kulit, testis, ovarium, kelenjar mukus, sel melanin, payudara, leher rahim, kolon, rektum, lambung, pankreas, dan esofagus. Dan yang kedua ada karsinoma in situ, yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu
sehingga masih dianggap lesi prainvasif atau kelainan atau luka yang belum menyebar. Yang ketiga, limfoma. Jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah, misalnya jaringan limfe, lakteal, limfa, berbagai kelenjar limfe, timus, dan sumsum tulang. Limfoma spesifik antara lain adalah penyakit Hodgkin atau kanker kelenjar limfe dan limfa. Yang keempat ada leukemia. Kanker jenis ini tidak membentuk massa tumor, tetapi memenuhi pembuluh darah dan mengganggu fungsi sel darah normal. Yang kelima, sarkoma, yaitu jenis kanker di mana jaringan penunjang yang berada di permukaan tubuh seperti jaringan ikat, termasuk sel-sel yang ditemukan di otot dan tulang. Yang keenam, ada glioma. Glioma yaitu kanker susunan syaraf, misalnya sel-sel glia atau jaringan penunjang disusun saraf pusat. Selanjutnya, ada 11 sel yang terdapat dalam tubuh. Di antara lain, ada sel induk, sel tulang, sel darah, sel otot, sel lemak, sel kulit, sel saraf, sel endotel, sel kelamin, sel pankreas, dan terakhir sel kanker. Baik, di sini saya akan jelaskan obat-obat anti kanker. Di mana obat-obat anti kanker ini itu yang pertama golongan obat alkilator, yaitu pengikat alkil dengan nukleoprotein. Contohnya klorambusil. Obat klorambusil ini bekerja dengan cara mengganggu proses replikasi DNA dan transkripsi RNA dengan menambah gugus alkil dan gugus lainnya, sehingga mengganggu fungsi asam nukleat dan terjadi apoptosis sel. Yang kedua ada siklofosfamid. Obat siklofosfamid ini bekerja dengan cara merusak DNA sel kanker sehingga menghentikan pertumbuhan sel kanker. Obat ini juga bekerja dengan menekan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh sehingga bisa digunakan sebagai obat imunosupresan dalam pengobatan sindrom nefrotik. Selanjutnya yang ketiga ada busulfan. Obat busulfan bekerja dengan cara menempel pada salah satu untai DNA sel kanker sehingga sel tersebut tidak dapat membelah diri. Dengan begitu, pertumbuhan dan penyebaran sel kanker di dalam tubuh dapat dihambat. Yang kedua ada golongan antimetabolit. Jadi golongan antimetabolit ini yang mengganggu kebutuhan nutrisi untuk kebutuhan sel. Adapun contoh obatnya yaitu ada fluororasid, di mana obat fluororasid ini bekerja dengan cara mengganggu pembentukan DNA dan RNA dalam sel. Proses ini membuat pertumbuhan sel yang tidak sempurna. Yang kedua ada sitarabin. Obat sitarabin ini bekerja dengan cara menghambat DNA polimerase pada fase S dan siklus sel. Golongan yang ketiga ada golongan antibiotik. Jadi golongan antibiotik ini berikatan dengan DNA sehingga fungsi DNA terganggu. Adapun contoh obatnya di sini yaitu ada bleomycin. Obat bleomycin ini bekerja dengan cara membentuk radikal bebas yang dapat merusak DNA sel kanker. Dengan demikian, penyebaran sel kanker dalam tubuh dapat terhambat. Terus yang kedua ada obat daktinomycin. Daktinomycin ini adalah kromopeptida yang berikatan pada heliks ganda DNA dan mengganggu transkripsi RNA sehingga menghambat pembelahan sel. Selanjutnya di sini kita bisa melihat gambar sel kanker. Jadi sel-sel yang normal ini terkadang bisa berubah dan tumbuh tidak terkendali sehingga merusak sel-sel dan jaringan tubuh yang normal. Sel-sel yang tumbuh tidak terkendali inilah yang disebut dengan sel kanker. Pertumbuhan sel yang tidak terkendali ini kemudian dapat mengganggu fungsi kerja organ-organ dalam tubuh.
Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan materi anti kanker yang bisa saya jelaskan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dalam materi ini yaitu kanker ini bisa tumbuh tidak terkendali yang dapat merusak sel dalam tubuh. Selain itu, kanker ini juga dapat tumbuh dalam tubuh tanpa melihat usia. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan serta mengurangi makan makanan yang bisa merusak kesehatan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.